Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada mata kuliah metode analisis isi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik bahasan baru, yaitu peran coder dalam analisis isi. Teman-teman mahasiswa angkatan 23 program studi ilmu komunikasi kampus Pangandaran Universitas Pajajaran, kita akan mulai pembahasan kita kali ini dengan menguatkan kembali pemahaman bahwasannya metode analisis isi atau metode penelitian digunakan untuk menganalisis data dalam konteks ini kualitatif itu dengan 3 cara ini. 1. Mengidentifikasi, 2. Mengklasifikasi, dan 3. Menafsirkan pola-pola atau tema-tema yang terdapat atau yang muncul dalam data yang dikumpulkan. Dan juga biasanya digunakan dalam penelitian sosial atau maupun penelitian psikologi untuk mengidentifikasi ataupun juga menguji hipotesis tentang apa cara manusia merespon informasi dan memaknainya gitu. Dari mana? Dari data yang dikumpulkan lagi-lagi. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang 3 cara, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan, kita bisa lihat di contoh berikut. Pertama-tama kita sepakati bahwa kita akan meneliti misalkan dengan judul analisis isi pemberitaan media online tentang isu lingkungan di Indonesia. Berarti dalam proses mengidentifikasi atau proses yang pertama ini kita melakukan dulu pengumpulan data. Data artikel misalkan kita ambil dari portal berita online dari Detik, Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia. Kemudian periodenya ditentukan berapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir misalkan, dan ditentukan unit analisis. Unit analisis itu adalah apa saja yang akan dianalisis. Pertama, misalkan judulnya atau isinya atau paragraf pembukaannya aja atau gambar dan foto. Kemudian sumber-sumbernya juga harus dicatat gitu ya. Sumber-sumber beritanya dari mana misalkan, kemudian tanggal publikasinya, kemudian penulisnya dan sebagainya kalau ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah klasifikasi. Ini yang kedua. Gimana cara mengklasifikasi dari tadi yang kita sudah kumpulkan data-datanya dalam proses identifikasi, sudah punya misalkan 500 artikel. Kemudian kita lakukan klasifikasi itu. Misalkan kita buat pengkategorian. Ya, kategorian misalkan pengembangan kategori isu lingkungan, misalkan itu tuh kita buat lagi variabelnya, deforestasi yang termasuk kepada kategori itu polusi, energi terbarukan, perubahan iklim, dan konservasi satwa misal. Kemudian klasifikasi yang kedua bisa bikin tone berita, di mana tone berita itu terdiri dari positif, negatif, atau netral. Oh, berita ini tuh nanti kalau misalkan kita baca, kita bisa lihat tone-nya atau nuansa berita tuh gitu ya. Kalau misalkan dia memberitakan pencapaian, keberhasilan, berarti positif. Kalau negatif tuh kerusakan di mana-mana, menyalahkan pemerintah, regulasi dan sebagainya, atau netral ada di tengah-tengah. Itu juga kita kode. Oh, tone beritanya gitu ya. Ada 3. Nanti kategorisasinya, aktornya yaitu pelaku atau yang diberitakan di dalam berita tuh siapa aja. Kemudian identifikasi solusinya ada enggak. Kemudian juga framingnya seperti apa. Dan setelah itu masuk ke langkah yang ketiga, menafsirkan pola-pola atau tema-tema. Baru kita melakukan penafsiran. Ditafsirkanlah misalkan frekuensi, menghitung berapa sering isu tertentu muncul. Ternyata ketika kita lihat dan hitung, berita mengenai isu lingkungan di Indonesia itu paling banyak tentang misalkan deforestasi atau penghancuran lahan hutan karena banjir misalkan beritanya tuh. Karena pada saat itu di 1 tahun terakhir itu adalah sedang melakukan pembangunan IKN pemerintah tuh. Jadi misalkan trennya di dalam tahun itu banyak tentang pengerusakan hutan gitu dan lain sebagainya. Kemudian kita bandingkan berita yang satu dengan yang lain itu seperti apa. Kemudian kita bisa interpretasikan juga konteks-konteksnya, dihubungkan pola pemberitaannya itu dengan konteks sosial politik ya yang lebih luas. Dan lalu yang terakhir, penarikan kesimpulan. Bisa diidentifikasi tema dominannya, bias medianya, apakah media itu ada yang pro kemana,
gitu kan, atau juga kecenderungan pemberitaannya itu bagaimana, sehingga nanti kita bisa lihat ini sebagai tambahannya tuh mengidentifikasi isu lingkungan yang jarang diberitakan. Kesenjangannya, misalkan ternyata berita itu sering memberitakan ini tapi ada yang terlewatkan, kita bisa diidentifikasi. Kemudian contoh praktisnya nih, misal dari 500 berita artikel yang dikumpulkan dalam 1 tahun terakhir, Anda menemukan 40% itu fokus pada bencana alam terkait lingkungan. Kemudian juga bisa 30%-nya di sini kebijakan lingkungan pemerintah, 20%-nya inisiatif energi terbarukan, dan 10% tentang konservasi satwa. Maka dalam membuat kesimpulan yang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Anda tuh menafsirkan bahwa media online Indonesia itu lebih cenderung memberitakan dampak bencana daripada solusi energi terbarukan karena 40% lebih banyak. Atau juga bisa bilang pemberitaan kebijakan pemerintah itu ya di sini 30% lebih besar atau lebih dominan dibandingkan inisiatif masyarakat sipil karena cuma 20%, seperti itu ya. Jadi bisa penafsiran yang pertama bahwa memberitakan bencana lingkungan itu lebih besar daripada solusinya itu sendiri gitu ya. Ya, terbarukan tuh yang solusi yang 20%. Seperti itu ya, 3 cara itu. Kemudian ya, setelah kita ada gambaran ya, 3 cara tersebut sudah tergambar teman-teman dengan cara-cara seperti ini, identifikasi, klasifikasi dan sebagainya. Saya memberikan contohnya ya. Contoh nanti bagaimana kita secara sederhana itu membuat kode-kode data dalam kategori-kategori tersebut ya. Kita mengembangkan kategori analisis, kemudian kode-kodenya. Nah, gimana ini gambaran sederhana. Contoh kita tadi dengan judul yang ada ini, bikin coding sheet-nya atau lembar kodenya seperti ini. Artikel kita berikan kode ID 01 itu sebagai artikel 1. Misal artikelnya apa? Nah, ini yang tadi sumber harus dimasukin, tanggalnya, judulnya tidak memiliki nilai ya di sini. Kemudian TOP1 sebagai topik utama. Atau bisa juga TU1, tergantung peneliti. Ini topik utama TOP1 itu adalah untuk artikel 1. TON01 adalah tuan berita untuk di artikel 1 juga, seperti itu. Aktor utama AKT, SOL, solusi, framingnya gimana, PRM, ini kode-kodenya teman-teman yang sebelah kiri, dan kategorinya, nama kategorinya ini, dan ini adalah variabel-variabelnya atau penjelasannya. Ketika contoh ini nilai di sini muncul, misal TOP1, topik utama 1 atau topik utama untuk berita di 1, artikel 1 itu 8 nilainya, artinya topik utama di berita 1 itu tentang kebakaran hutan. Terus TON01 nilainya 2, artinya tuan beritanya negatif karena tentang kebakaran hutan. Ya, tentang kerusakan lingkungan, bukan tentang reboisasi, tentang rekonstruksi hutan untuk dihijaukan kembali dan lain sebagainya. Rekonstruksi lahan itu bagus kan, harusnya nilainya 1 kalau isi beritanya seperti itu. Kemudian ternyata di kode AKT1 aktor utamanya itu 1 nilainya, berarti di dalam berita tersebut pemerintah itu dalang utamanya kita mengkritisi terkait regulasi tentang lingkungan, berarti nilainya 1 kayak gitu. Ini coding sheet-nya ya kayak gini. Terus solusinya ternyata ada solusi terdapat ya, maka 1 gitu ya. Kemudian framingnya kayak gimana, lingkungan, memang konteksnya untuk lingkungan misalkan 5 berarti nilai. Jadi nilai-nilai ini tuh didapatkan dari kategori-kategori atau variabel-variabel yang dibuat dari kategori yang sudah dibuat klasifikasinya. Ada kategori di bawah kategori lagi atau variabel-variabel dari kategorinya, itu seperti itu. Dan nilai-nilainya nanti akan muncul setelah membaca berita 1 atau ID 01 ini, TOP 011 semua, berarti ini hasilnya.
Nanti berita kedua ID 02, ID TOP 02 nilainya beda-beda lagi. Nanti itu dijumlahkan semuanya, dihitung. Makanya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau mau proses pengkodeannya dengan petikan artikel, kalau tadi kan dengan lembar kode atau coding sheet, bisa juga dengan petikan artikel. Artikelnya kita lihat, dikutip satu paragraf misal. Kalau petikan kan berarti ngambil dari seluruh artikel. Oh, ini diambil Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup bla 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 melaporkan bahwa bla 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 bla. Nah, topik utamanya TOP 01-nya kodenya berapa? Oh, kode ke-8, kebakaran hutan, karena di sini ngomongin kebakaran hutan di Kalimantan. Terus kenapa bisa ke-8? Ya karena dijelaskan bahwa secara jelas mengabarkan kebakaran hutan. TON 1 negatif karena menyoroti peningkatan kebakaran. Ya, kegagalan karena kebakarannya meningkat. Aktor utama pemerintah karena di sini ada pemerintah nih dimension gitu. Solusi ini boleh kayak gini juga ya, saat mengidentifikasi coding atau proses mengcodingnya, atau dengan tabel tadi kalau lebih mudah dengan tabel ini. Oh, ini nanti itunya dipetik dulu artikelnya gitu ya. Nah, dari mana sih nentuin kayak tadi ini tone beritanya positif, negatif dan sebagainya itu. Kemudian apa namanya tuh, kategori atau variabel dalam topik utama ada 8, aktor utamanya ada 5 gitu ya, itu dari coding book atau buku kode. Jadi coding sheet itu si coder bisa ngisi atau kita bisa ngisi itu dari panduan setelah membaca panduan di buku kode atau codebook. Misal di sini terjelaskan atau dijelaskan bahwa variabel tone berita nanti ketika kita bisa menilai 1, 2, 3 atau ditentukan 1, 2, 3 itu satu positif itu jika artikelnya menekankan kemajuan, solusi, keberhasilan atau optimisme. Contohnya program reboisasi berhasil meningkatkan tutupan hutan sebesar 15%, maka itu satu nilainya nanti ya, harus ngisinya di coding sheet tuh ya gitu, udah dikasih tahu di coding book. Nah, kalau 2 itu kalau artikelnya menekankan kerusakan dan bla 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 dan seterusnya. Kalau netral menyajikan fakta tanpa muatan emosional, jadi nggak ada judgmental, nggak ada kecenderungan untuk menyalahkan pemerintah atau apapun ya, misalkan hanya data gitu ya, itu netral. Jadi nanti hasilnya 3 itu udah dikasih pengkodean itu di penjelasan ini atau panduan ini, guiding ini di coding book gitu. Dan itu ya hal-hal yang tadi itu nggak lepas dari yang namanya objek analisis, karena kita menganalisis itu ada objeknya. Nah, objek analisis itu yang kita analisis itu apa saja. Kalau yang tadi kita contohkan, saya buat coding sheet dan coding book itu adalah objeknya apa kira-kira? Dokumen tertulis atau juga konten di berita online ya, berita kalau tadi berarti. Nah, kalau misalkan bisa juga wawancaranya direkam dulu kemudian ditranskrip. Nah, ini transkrip rekamannya. Atau juga konten di media sosial itu sangat bisa objek analisisnya. Nah, kalau yang kita bahas di coding sheet tadi adalah objeknya dokumen tertulis. Nah, kemudian dengan menentukan objek analisis itu bisa membantu ya peneliti itu memahami gitu ya teman-teman, pandangan-pandangan, keyakinan, nilai-nilai dan pengalaman. Jadi ini yang kita cari dengan menentukan objek analisisnya tersebut. Dengan mencari berita-berita tadi kita bisa lihat kan apa saja yang kita muncul fokus-fokusnya tentang lingkungan, apakah tentang isu kebakaran, tentang energi terbarukan kah gitu dan sebagainya. Itu dengan melakukan itu jadi membantu peneliti memahami pandangan yang ada. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan juga, mengapa harus melakukan analisis isi teman-teman. Analisis isi yang pertama tuh membantu kita memahami makna yang terkandung itu jelas, seperti yang kita lihat tadi, mengandung tema-tema apa dari contoh analisis isi media online di Indonesia yang membahas lingkungan itu, tahu kita bahwa tema-temanya itu tentang kebakaran hutan, lingkungan gitu ya, energi terbarukan, misalkan tentang regulasi gitu kan. Dan makna yang
tidak langsung terlihat atau makna itu setelah kita simpulkan ternyata banyak membahas tentang bencana, ya berarti tentang lingkungan gitu ya. Kesimpulannya itu bahwa banyak kegagalan regulasi pemerintah misalkan. Kemudian identifikasi tren udah jelas ini ya. Seperti yang tadi saya sebutkan di tahapan mengidentifikasi tren dan polanya itu ya, ini kenapa kita harus lakuin ya, karena untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Nah, baru evaluasi efektivitas program atau kebijakan. Nah, kalau kita tahu misalkan berita-berita atau data yang kita kumpulkan membuat kesimpulan atau setelah ditafsirkan itu adalah karena kebijakan pemerintah tertentu adalah kebijakan yang gagal, itu kita bisa evaluasi kebijakannya gitu ya. Analisis isi itu berguna salah satunya untuk evaluasi efektivitas program atau kebijakan. Ada yang salah misalkan di kesimpulannya itu kita memunculkan sebuah kesimpulan bahwa ada yang salah dari kebijakan, maka bisa diperbaiki, bisa diketahui setelah diketahui masalahnya. Dan juga peningkatan kualitas penelitian di sini bisa. Ya, kalau kita melakukan analisis isi, kita membantu si peneliti itu ya, atau penelitian itu sendiri jadi lebih berkualitas karena data-datanya ada jelas. Ingat, analisis isi itu menganalisis sesuatu yang ada secara objektif ya. Jadi tidak subjektivitas yang muncul karena berdasarkan data gitu. Jadi lebih berkualitas ya. Dan setelah selesai menganalisis datanya, itu dapat memperoleh wawasan secara langsung dan valid tentang topik tertentu. Ya, analisis isi ini ingat adalah kualitas penelitiannya itu yang dikatakan bagus gitu ya, karena tadi objektif gitu. Jadi kita paham isinya juga dan juga paham konten komunikasi pada seluruh sumber komunikasi. Ini yang terakhir. Kemudian kita bahas elemen penting dalam analisis isi. Apa sih elemen penting dalam analisis isi? Ada unit analisis. Nah, unit analisis itu seperti yang saya bilang di contoh yang sebelumnya saya bilang. Kita bisa mau menganalisis itu kayak judulnya atau frasa atau kalimat gitu ya. Kita bisa beda-bedakan. Kalau kata berarti semua kata-katanya di breakdown ada berapa ratus kata dalam artikel tersebut. Kalau frasa kan gabungan dari kata, atau kalimat tuh gabungan dari frasa. Jadi banyak gitu ya. Nah, atau bahkan paragrafnya atau judulnya itu unit analisisnya. Kategorinya tadi ya yang seperti saya contohkan, buat klasifikasi atau label pada unit analisis ya. Bisa berupa topik atau tema tertentu yang seperti saya bilang tadi, topik utamanya. Kategori-kategorinya lagi kan ada deforestasi, kemudian ada juga energi terbarukan atau kebakaran hutan dan lain sebagainya gitu. Nah, kriteria inklusi dan eksklusi ini yang mana yang harus dikecualikan, yang mana yang harus dimasukkan. Kalau misalkan yang eksklusi misalkan itu tuh kalau yang tahunnya dari tahun misalkan tidak termasuk 1 tahun terakhir, itu kan bisa ditentukan, dijelaskan. Kemudian bisa juga lokasinya, kalau itu lokasinya bukan di Indonesia, misalkan datanya tidak sengaja terkumpulkan atau ditentukan ya di coding book gitu bahwa lokasinya harus di Indonesia. Ini ya kriteria-kriterianya harus dimasukkan, subjeknya tentang apa saja gitu, atau siapa saja gitu. Skema coding juga penting, harus ditentukan teman-teman. Kayak gimana skemanya? Kita membuat skema kayak tadi ya di buku kode atau coding book. Itu ada instruksi coding yang rinci. Kalau membuat tone berita itu negatif, positif, sebagainya dijelaskan. Kemudian juga kita harus mengukur reliabilitas dan validitas. 2 faktor ini yang sangat penting ya, reliabilitas dan validitas ya.
Itu adalah dua faktor yang penting dalam analisis isi kuantitatif, teman-teman. Jadi harus diukur dulu sejauh mana hasil analisis ini konsisten ketika diulang oleh peneliti yang berbeda. Ingat kalau Prof. Atwar bilang tuh, ketika dua orang coder dilakukan atau diberikan ya sebuah data analisis, kemudian mereka mengkode itu, ketika mengkode artikel pertama, hasilnya sama-sama misalkan nilainya 2 dan 2. Pas artikel yang kedua misalkan 2 dan 3. Nah, ini kan tidak valid, artinya harus diulang gitu ya. Gitu, harus diulang agar apa? Hasil analisisnya tuh bener-bener validitasnya itu terukur gitu. Jadi penting ya. Nah, kemudian statistik deskriptif juga, ini nanti ada penggabungan ya, kayak mixed method dari angka-angka atau dalam kuantitatif itu kan ada frekuensi, nanti itu ada proporsi dan persentase, itu kita digambarkan ya, dideskripsikan, atau juga kita bisa mendistribusikan menjadi kategori atau atribut dalam data yang dianalisis itu. Seperti itu. Jadi membuat deskripsinya, teman-teman. Juga di sini ada analisis regresi. Nah, analisis regresi digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Teknik ini dapat digunakan dalam analisis isi untuk menemukan hubungan antara kategori dan atribut tertentu dengan variabel dependen yang sedang diteliti. Ini kalau teman-teman mau menganalisis isi kuantitatif ya. Kemudian, nah, skema coding dalam analisis isi tadi kan dibahas penting langkah-langkahnya itu ya. Elemen penting dalam analisis itu ada skema coding. Skema coding itu dalam analisis itu adalah sistem kategori atau atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkelompokkan, dan menganalisis isi dokumen. Seperti contoh yang saya buat di awal. Itulah skema coding. Dapat berupa daftar kategori yang telah ditentukan sebelumnya dengan nilainya, misalkan nilainya 1, kalau ini 2, dan sebagainya. Atau instruksi coding yang lebih rinci di dalam coding book, atau kombinasi kedua, yaitu dinamakan skema coding. Kategori sudah dibahas, itu konsep atau tema tertentu, misal kayak topik umum, atau tone berita, framingnya kayak gimana, solusinya ada tidak, dan sebagainya. Dan setiap kategori itu dapat ada sub-sub kategorinya yang saya bilang variabel tadi. Oh, variabel-variabelnya atau kategori dari kategori itu pasti ada. Kemudian peneliti juga harus merancang skema coding ini dengan jelas, sikap positif, negatif, atau netral. Oh, ini di setiap kategorinya ya. Sebelum melakukan analisis isi, peneliti harus merancang skema coding yang jelas dan spesifik sebelum melakukan analisis isi. Dan skema coding yang baik itu harus mencakup seluruh topik, tema yang ingin diteliti. Jadi harus dipetakan tadi. Temanya itu harus merepresentasikan atau mewakili semua gitu ya. Dan mudah dipahami gitu. Nah, setelah skema coding dibuat, peneliti harus melatih baru nih para coder untuk melakukan coding. Di mana ini penting agar para coder itu ya dalam menganalisis isi itu bisa mengikuti skema coding dengan benar. Cara mereka memahami skema coding yang ada di coding book di saat mengisi coding sheet itu benar dan bisa konsisten hasilnya. Gitu. Itu tujuan membuat skema coding seperti itu ya. Dari tadi ngomongin coder atau orang yang melakukan analisis isi atau pengkodean. Itu apa sih definisinya ya? Di sini dikatakan coder itu seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan coding atau tagging, pengkodean ya, pada data yang dianalisis. Dan kode atau tagging atau coding atau tagging adalah proses mengidentifikasi
dan memberi label pada unit analisis yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kata-kata, frasa, atau kalimat dengan menggunakan skema coding yang telah dibuat. Jadi ini jelas ya, kita melakukan identifikasi dengan memberikan label. Contoh, topik utama TOP 01. Itu kan labelnya TOP 01 itu merujuk kepada artikel 1 gitu ya. Skema codingnya apa? Skema coding itu definisinya. Skema coding adalah sistem kategori-kategori atau atribut-atribut yang digunakan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis isi dokumen atau teks tertulis. Skema coding dapat berupa daftar, kategori, atau instruksi coding yang lebih rinci. Nah, coder harus mengikuti skema coding yang sudah dibuat itu agar apa? Tadi agar pelaksanaan pengkodingan itu bisa hasilnya itu konsisten dan tidak bias dalam analisis isi itu. Nah, tugas coder apa aja? 1. Untuk membaca data yang akan dianalisis, kemudian mengidentifikasikannya dan memberikan labelnya atau memberikan kategori tadi sesuai skema coding gitu ya. Kemudian juga harus memahami konteks dari dokumen yang dianalisis, seperti dia tahu latar belakang beritanya itu apa, tujuannya gitu ya, tujuan dan karakteristik data yang dianalisis itu harus tahu konteksnya. Kemudian juga harus punya kemampuan untuk membaca, memahami, dan menerapkan skema coding dengan benar. Kemudian teman-teman juga ini tuh harus terampil dalam mengoperasikan perangkat lunak. Misalkan program komputer yang digunakan tuh SPSS atau apa gitu ya. Itu juga harus punya keterampilan tertentu. Dan coder juga harus bisa menghasilkan coding yang konsisten dan akurat. Sehingga apa? Nanti tidak perlu mengulang-ulang proses itu. Kalau sudah sama-sama bisa menghasilkan akurasi yang benar saat menerapkan skema coding, itu bisa lebih cepat gitu ya. Dan itu memastikan konsistensi dan keakuratan itu adalah bagian yang terpenting teman-teman. Gitu sebagai hasil analisis tersebut. Nah, pertimbangan memilih coder tuh kayak gimana? Pertama harus dipertimbangkan kemampuannya tadi ya. Orang yang harus teliti dalam membaca dan memahami skema coding, baik menerapkannya juga dengan benar gitu ya, harus terampil mengoperasikan perangkat lunak dan sebagainya. Terus juga harus dipastikan sebelum melakukan coding, coder tuh mendapatkan pelatihan. Kemudian juga yang konsistensinya baik. Saat dilakukan pelatihan sebelum melaksanakan tuh bagus konsistensinya, itu bisa dipilih sebagai coder. Ternyata ada coder yang saat pra-riset itu hasilnya selalu berubah-berubah, berarti dia nggak konsisten. Nggak usah. Terus konteks ya, yang paham konteksnya, mungkin memiliki latar belakang yang berkaitan dengan bidang yang kita teliti, misalkan dia sama-sama dari program studi ilmu komunikasi atau dari komunikasi lingkungan apabila mau membahas lingkungan dan sebagainya. Dan juga jumlah codernya dipertimbangkan, minimal tuh 2. Misalkan kita meneliti sebuah berita tadi, ada 2 coder itu minimal. Dan untuk menentukan 2 atau lebih dari 2 itu tergantung dari apa? Ya tergantung dari kompleksitas dan datanya, apakah besar, banyak, atau kecil gitu. Dan juga yang mampu melakukan pelaporan yang baik, terperinci, terstruktur hasilnya tuh ya, hasil analisisnya itu. Dan secara keseluruhan coder ya itu harus memilih coder yang tepat dalam kuantitatif itu, dalam analisis isi kuantitatif. Karena coder yang tepat itu dia kemampuannya harus memadai, telah diberikan pelatihan yang cukup ya, mampu menghasilkan coding yang konsisten, dan memahami konteks yang dianalisis sesuai dengan jumlah data yang dianalisis.
serta dapat memberikan laporan yang jelas dan terperinci. Itu secara keseluruhannya itu seperti itu. Terus gimana menentukan validitas antar coder? Kalau tadi beda-beda, misalkan toleransi minimalnya tuh gimana, atau at least tuh kayak gimana, misalkan agar disebut valid ketika satu coder dengan coder yang lainnya memiliki hasil yang berbeda. Misalkan kalau dalam dalam metode analisis isi kualitatif, maka ada teknik-teknik yang digunakan untuk menilai keandalan dan validitas hasil analisis isi ini dengan memastikan bahwa hasil coding yang diperoleh konsisten antara coder yang berbeda. Satu, misalkan presentasi kesepakatan. Ya, ini penting. Yang kedua, koefisien Kappa-Cohen. Ada juga koefisien Alpha-Cronbach. Ya, ada 2 koefisien itu. Atau juga bisa statistik place. Nah, untuk persentase kesepakatan ini adalah elemen atau poin pertama dalam menentukan validitas ini yang harus dipertimbangkan. Di mana ini untuk mengukur persentase jumlah unit analisis yang dimiliki hasil coding yang sama antara coder yang berbeda. Gitu ya, berapa yang samanya, berapa yang berbedanya. Nah, kesepakatan ini dapat dihitung dengan membagi jumlah unit analisis yang memiliki hasil coding yang sama oleh jumlah total unit analisis yang dianalisis. Kemudian dikalikan dengan 100%. Gitu. Kemudian koefisien Kappa-Cohen ini adalah untuk mengukur ukuran statistik yang mengukur seberapa jauh hasil coding antara 1 dan 2 atau lebih ya coder terkait dengan tingkat kebetulan. Tingkat kebetulan ya, berarti kata kuncinya tingkat kebetulan. Nilai kappa itu dapat berkisar antara -1 sampai 1 dengan jumlah nilai 1 menunjukkan konsistensi sempurna antara coder, nilai 0 menunjukkan kebetulan, dan nilai negatif menunjukkan inkonsistensi antara coder. Jadi kalau negatif 1 tidak konsisten, kalau 0 kebetulan, kalau 1 tuh konsistensinya sempurna. Itu dihitungnya dengan koefisien Kappa-Cohen. Koefisien Alpha-Cronbach ya, untuk mengukur konsistensi internal antara beberapa coder. Koefisien ini dapat diterapkan pada skala ordinal atau nominal, dan nilai yang dihasilkan dapat berkisar antara 0 hingga 1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang lebih baik. Semakin tinggi nilainya, misalkan 1 berarti konsistensinya lebih baik. Gitu ya. Kalau 0 berarti konsistensinya tidak terlalu baik. Statistic place digunakan ya jika ya untuk penggunaan apabila codernya lebih dari 2. Misalkan codernya 3, maka pakainya statistic place. Diterapkan pada skala ordinal atau nominal dan menghasilkan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1 dengan nilai yang lebih tinggi menggunakan konsistensi yang lebih baik antar coder. Teknik analisis antar coder ini dipilih harus disesuaikan tentunya dengan tujuan penelitian, skema coding, dan tipe data yang dianalisis. Dalam keseluruhan, teknik statistik antar coder merupakan alat yang berguna dalam memastikan keandalan dan validitas hasil analisis. Saya mau kasih contoh satu-satu ya. Yang ini kan presentasi kesepakatan. Bagaimana kita menghitung presentasi kesepakatan? Misal, ini adalah coding sheet yang kita isi bahwa dari artikel 1 gitu ya. Variabelnya apa, topik utamanya. Jadi gini, anggaplah kita punya 250 artikel. Terus unit yang dianalisis atau kategori-kategorinya dari setiap artikel tuh ada, saya revisi ya, maaf agak belibet. Katakan kita punya 50 artikel, ada 5 unit analisis gitu ya, atau 5 variabel, yaitu topik utama, tone berita, aktor utama, solusi, dan framing. Sehingga ini ya unit analisisnya kalau 50 artikel tuh bisa diperoleh sebagai 250 unit analisis karena 5 variabel kali 50 artikel.
Nah, kedua coder sepakatnya itu pada 200 unit. Misalkan topik utama di artikel 1 8 sama, ya ini sepakat. Tapi di tone berita ini bilang negatif, kalau ini bilang netral di artikel 1 tuh. Berarti tidak sepakat. Ya. Dihitung ternyata tidaknya itu ada 50 berarti karena kesepakatannya cuma 200, ya-nya yang samanya itu 200. Kita hitung persentasenya. 200 dibagi 250 kali 100. Tadi kan saya bilang di sini yang sebelumnya bilang itu dikalikan 100. Nah, yang ini ya. Berarti 80%. Nah, kalau 200 gitu ya, sepakatnya dari 250 itu tingkat atau presentasi kesepakatannya 80% tuh menunjukkan tingkat kesepakatan yang cukup tinggi, bagus lah. Jadi bisa dilakukan atau bisa diambil hasilnya atau disimpulkan dengan kesepakatan cukup tinggi. Tapi kalau presentasinya kesepakatannya secara mengejutkan di bawah 80%, berarti dikatakan cukup rendah, harus dipertanyakan atau harus di cross check kembali. Tapi dari nilai yang muncul ini, persentase kesepakatan itu tidak memperhitungkan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan. Kesepakatan yang ini tuh tidak mencerminkan kesepakatan yang kebetulan. Nah, untuk menghitung kebetulan tadi bilang bahwa koefisien kappa kohen untuk mengukur tingkat kebetulan. Nah, ini misal masih dengan data yang sama. Kesepakatan yang diamati itu kan 80%. Udah bilang tadi. Cuma 200 yang sepakat. Yang diharapkan terjadi secara keseluruhan itu PE ya. Nah, PO-nya udah dapat nih. PE-nya berapa? Untuk variabel topik utama dengan 8 kategori, misalkan coder 1 menggunakan kategori 1. Kategori 1 pada 10 artikel atau 10% dari sekian artikel tuh ya. Kategori 2 15%. Ini kan kurang sepakat ya, si coder 2 mah malah kategori 1 tuh ada di 12% artikel, kategori 2 ada di 13 artikel. Ini kan artinya menghitung kesepakatan yang diharapkan terjadi secara kebetulan itu kayak gimana. Berarti ini hitungannya teman-teman. Jadi 0,10 berarti kan yang ini ya, dikali yang ini 12%, 0,12, yang 15 ditambah kategori 2 0,15% atau 0,15 atau 15% dikali 13% atau 0,3 ditambah dan seterusnya ya gitu kan, sama dengan 0,30. Perhitungan kapanya ini rumusnya. Nah ini. Nah, kemudian dihasilkanlah nanti dengan rumus yang ini tuh 0,71. Ingat, 0,71 menunjukkan kesepakatan yang substansial atau 0,81 sampai 80. Karena kalau misalkan kalau kita lihat di sini ya, kalau 0 itu menunjukkan kebetulan sampai sekian gitu ya. Tapi kalau misalkan 0, berapa tadi hasilnya di sini 0,71 berarti bagus nih, kebetulan ya, kebetulan. Kalau 1 itu sempurna seperti itu. Itu cara ngitung. Kalau koefisien Alpha-Cronbach ya, ini kan untuk variabel dengan skala ordinal, khusus ordinal. Misalkan yang ordinal itu kan berita, tone berita, karena nilainya 1 sampai 3 karena udah diketentukan misalkan. Di mana codernya ada 2. Varian totalnya 0,85 misalkan. Jumlah total varian hitam 0,5. Dengan 2 codernya ini rumusnya 2 coder, 2 dikurangi 1 kali 1 seperti ini. Kita bisa lihat dulu ya.
Ukuran statistik ini digunakan untuk mengukur konsistensi internal antara beberapa koder. Koefisien ini dapat diterapkan pada skala ordinal atau nominal, dan nilai yang dihasilkan dapat berkisar 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang lebih baik antar koder. Kalau kita bisa lihat di sini, ini hasilnya kan 0,94. Berarti bisa dikatakan 0,94 itu konsistensinya rendah gitu ya. Seperti itu. Kalau 1 tuh bagus ya. 0,94 itu kan mendekati 1, berarti sangat baik teman-teman. Karena lebih dari 0,9 gitu ya. Situ. Nah, ini cocok digunakan untuk variabel dengan skala ordinal atau interval 1 sampai 3 gitu ya. Baik atau baik, sangat baik gitu kan, sedang, baik, sangat baik gitu. Buruk, sedang, sangat baik, buruk, sedang, baik, sangat baik kayak gitu kan, kayak tadi kan. Kalau ini kan negatif, positif, sama netral, itu kan ada ada ordinalnya seperti itu. Kalau yang keempat, nah, statistik place. Jika kita memiliki lebih dari 2 koder, misalkan 3 koder, misalkan rata-rata kesepakatan untuk semua unit itu 0,75. Nah, kesepakatan yang diharapkan karena kebetulan tuh 0,25 bla bla bla. Nah di sini setelah dihitung dengan rumusnya itu 0,65 hasilnya tuh. Maka 0,65 ini menunjukkan kesepakatan yang substansial di antara ketiga koder. Jadi tidak terlalu bagus gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, nah, 1 itu menunjukkan konsistensi yang lebih baik gitu. Kalau ini kan hasilnya cuman 0,675. Pemilihan teknik yang tepat. Berdasarkan slide, pemilihan teknik statistik antar koder harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, skema coding, dan jumlah koder. Nah, kesimpulannya teman-teman dari 4 teknik validitas tersebut ya, koefisien kappa Cohen 0,71 merupakan indikator validitas yang paling tepat, menunjukkan bahwa pengkodean memiliki tingkat keandalan yang substansial dan dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut. Nilai-nilai yang diperoleh dari teknik-teknik ini kemudian dapat digunakan untuk memvalidasi hasil analisis isi secara keseluruhan dan memperkuat inferensi yang dibuat dari temuan penelitian. Jadi kalau dari kasus ini karena kodenya cuma 2, berarti bisa pakai koefisien kappa Cohen karena indikator validitas yang paling tepat katanya, seperti itu ya. Demikian mungkin ya teman-teman penjelasan atau pembahasan topik diskusi kita kali ini. Pada kali ini semoga teman-teman bisa menangkap apa saja yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.